Sahabat pernah terpikir nggak? Saya sudah terlambat untuk memulai sesuatu. Nah, tunggu dulu. Lihat dulu video ini sampai habis ya. Mungkin sahabat akan bilang, wah kalau gitu saya masih banyak waktu dong. So, jangan di skip video ini. Tonton sampai habis. Bisa jadi sahabat akan bilang, kalau gitu saya bisa memulai dari sekarang. Hai, saya Leli Huta-Julu. Kita duduk santai sejenak ya. Karena hari ini kita akan ngobrol tentang seorang nenek yang luar biasa. Dia memulai karirnya di usia 78 tahun. Wow! Dan menjadi ikon seni dunia. Terlahir dengan nama Anna Mary Robertson. Dunia mengenalnya sebagai Grandma Moses atau Nenek Moses. Dia bukan seorang nenek biasa, tapi super inspiratif. Sahabat pernah mendengar cerita tentang Grandma Moses? Grandma Moses lahir tahun 1860 dan yang bikin kagum nih, dia memulai karirnya di saat usianya 78 tahun. Bayangkan, banyak orang di saat usia itu akan bilang, alah udah tua, tinggal duduk manis aja. Grandma Moses tetap aktif dan berkarya. Dan hebatnya nih, karyanya dipajang di museum dan gedung putih Amerika. Wow! Mungkin ada nih di antara sahabat yang bertanya-tanya, sama seperti saya dulu, kok bisa ya baru umur segitu memulai karir? Kalau gitu yuk kita intip kehidupan dia dari awal. Kita mulai dari masa kecilnya ya. Anna Mary Robertson atau Grandma Moses lahir di Greenwich, New York, Amerika, tanggal 7 September 1860. Dia merupakan anak ketiga dari 10 bersaudara. Iya, 10 bersaudara. Zaman dulu belum ada KB kali ya. Ayahnya seorang petani. Dan Anna sudah tertarik dengan dunia gambar sejak masih kecil. Jadi ketika dia bersekolah, dia masuk kelas seni dan mulai mencoba melukis sederhana. Lucunya nih, cat yang digunakan bukan cat beneran loh. Dia gunakan jus lemon dan anggur. Dan untuk warna lainnya, dia gunakan juga tuh tanah merah, rumput, adonan tepung, bahkan serbuk gergaji. Wah, dia memang kreatif banget ya. Di saat usia 12 tahun, Anna meninggalkan rumah dan bekerja di ladang milik tetangganya yang kaya. Wah, udah mandiri banget ya. Lalu ia bekerja sebagai asisten rumah tangga, mengurus rumah, beres-beres, bersih-bersih, masak, dan menjahit di keluarga-keluarga kaya. Ini dilakukannya selama 15 tahun. Salah satu keluarga kaya tersebut bernama The Whitesides. Mereka melihat Anna tertarik banget dengan gambar cetakan-cetakan litografi yang mereka miliki dari Currier and Ives. Ini beberapa cetakan litografi karya Currier and Ives. Akhirnya mereka memberikan Anna kapur tulis dan krayon lilin agar dia bisa menggambar. Di usia 27 tahun, Anna bertemu dengan Thomas Simon Moses. Dia merupakan seorang buruh tani yang bekerja di ladang yang sama dengan Anna. Mereka saling jatuh cinta lalu menikah. Mereka memiliki 10 anak, tapi hanya 5 yang bertahan hidup sampai dewasa. Jadi nama Moses itu dari nama suaminya ya. Hampir selama 20 tahun, keluarga Moses hidupnya berpindah-pindah. Bekerja keras dari satu ladang ke ladang lainnya. Dan Grandma Moses juga membuat keripik kentang, mentega sendiri untuk menambah penghasilan keluarga. Dan akhirnya kerja keras mereka tidak sia-sia. Mereka bisa membeli lahan pertanian dan rumah sendiri. Ini menjadi bukti kalau kerja ulet dan sabar itu bisa memberikan hasil. Memang tidak instan sih ya, tapi akhirnya ke sana juga kan. Oke, kita lanjut ke tahun 1932. Grandma Moses sudah mulai tuh menyulam gambar-gambar untuk keluarga dan teman-temannya sebagai hadiah. Pokoknya apa aja di tangan Grandma Moses itu bisa menjadi sebuah karya seni. Bahkan barang-barang yang biasanya dibuang. Wah, memang Grandma Moses itu kreatif dari dulu ya. Nah, ketika usia 76 tahun, Grandma Moses terkena penyakit artritis radang sendi. Jadi dia kalau nyulam itu tangannya sakit. Akhirnya saudarinya Celestia menyarankan kepada dia, udah deh kamu lukis aja, lebih gampang. Dan Grandma Moses merasa, ih bener juga ya. Akhirnya dia mulai serius melukis di saat usianya 78 tahun. Oh wow. Grandma sendiri bilang, melukis itu lebih gampang dibandingkan membuat kue di atas kompor panas. Dan lebih awet dibandingkan dengan sulaman dia yang terbuat dari benang wol.
yang beresiko bisa menjadi camilan ngengat. Kalau Grandma Moses memulai karirnya di saat usia 78 tahun, gimana dengan sahabat saya yang lebih lincah ini? Jadi nggak ada alasan untuk bilang sudah terlambat. Yes! Kecuali alasannya unsur M, males. Lukisan Grandma Moses itu unik. Dia suka sekali melukis pemandangan kehidupan di desa zaman dulu. Dan beliau bilang, ketika dia mulai melukis, dia akan lupa segalanya. Dia hanya fokus pada kenangan zaman dulu. Dia ingin semua orang tahu gimana kehidupan di desa zaman itu. Di awal-awal gaya lukisannya masih sederhana. Bahkan kadang nih menyalin lukisan yang sudah ada. Tapi lama-kelamaan lukisannya makin keren. Panorama desa yang ramai dan detail. Grandma Moses itu pelukis produktif loh. Bayangkan, hampir 3 dekade berkarya, dari mulai aktif melukis sampai usia 101 tahun, beliau sudah menghasilkan lebih dari 1.500 lukisan. Wow, luar biasa ya. Di awal-awal lukisannya dijual dengan harga 3-5 US dollar. Itu kalau dirupiahkan dengan kurs 16.000, harganya sekitar 48.000 sampai dengan 80.000 per lukisan. Lama-lama harganya bisa tembus di 8.000 sampai 10.000 US dollar per lukisan. Kalau dirupiahkan dengan kurs 16.000, itu harganya 128 juta sampai dengan 160 juta per lukisan. Seorang penggemarnya dari Jerman bilang, lukisan Grandma Moses itu memancarkan optimisme, bikin kita merasa dunia itu indah, baik-baik saja. Dan kita merasa seperti di rumah sendiri. Dan koran The New York Times bilang, Grandma Moses itu banyak penggemarnya karena cara melukisnya yang sederhana, suasana nostalgia dengan warna-warna cerah. Ini membuat suasana desa itu terlihat hidup. Grandma Moses jago banget menangkap momen. Misalnya nih, saat pertama kali salju turun, riuhnya persiapan perayaan Thanksgiving, dan tunas-tunas daun muda di musim semi yang akan datang. Meskipun akrab dengan kesulitan dan kepedihan hidup di pertanian, tapi Grandma Moses menggambarkan masa kecilnya dengan begitu indah. Salah satu lukisannya yang terkenal berjudul Sugaring Off. Melukiskan pemandangan musim dingin, saat warga desa mengumpulkan getah pohon maple untuk dijadikan sirup dan sebagian dijadikan permen maple. Seru banget. Karena saya tidak bisa menampilkan versi asli dari lukisan Sugaring Off, saya buatkan versi AI-nya ya dengan gaya lukisan Grandma Moses. Bayangin ya, udara dingin tapi desa ini ramai. Warga desa lagi mengumpulkan getah dari pohon maple. Asap tungku mengepul. Lihat deh, anak-anak ketawa ketiwi main salju. Hangat walau musim dingin. Getah pohon maple ditampung di ember, lalu direbus lama banget sampai kental dan jadi sirup. Nah, momen paling seru saat sirup panas dituangkan langsung di atas salju dan langsung berubah jadi permen maple. Wah, favorit anak-anak banget ini. Nah, itu tadi sahabat, gambaran suasana yang lalu dilukis oleh Grandma Moses. Jadi lukisan Sugaring Off itu bukan hanya tentang pembuatan sirup, tapi tentang pesta desa. Semua warga desa berkumpul, suasananya jadi hangat, walaupun lagi musim salju. Kalau sahabat mau lihat lukisan aslinya, gampang kok. Sahabat tinggal ketik aja Grandma Moses Sugaring Off di Google. Keluarnya itu nanti banyak itu. Lukisan cat minyak di atas kanvas ini terjual di Balai Lelang Christie's tahun 2006 itu di harga 1.360.000 US dollar. Itu kalau dirupiahkan dengan kurs 16.000, harganya jadi 21,76 miliar rupiah. Wow! Selanjutnya, lukisan yang terkenal juga itu judulnya July 4th atau 4 Juli. Lukisan ini dibuat tahun 1951, pada saat Grandma Moses sudah berusia 91 tahun loh. Pada tahun 1969, lukisan ini dipilih menjadi gambar perangko senilai 6 sen. Jadi, lukisannya sudah keliling dunia. Lukisan ini menggambarkan suasana Hari Kemerdekaan Amerika tanggal 4 Juli di desanya. Ada parade, piknik, bahkan pertandingan bisbol. Lukisan July 4th dihadiahkan kepada Presiden Amerika Serikat saat itu, yaitu Harry Truman.
Dan sampai dengan saat ini, lukisan itu tetap dipajang di Gedung Putih. Terus gimana ceritanya ya, Grandma Moses bisa terkenal padahal dia tinggalnya di desa. Apalagi waktu itu kan belum ada media sosial ya. Jadi ceritanya, tahun 1938 ada seorang kolektor seni bernama Louis J. Calder yang melihat beberapa lukisan Grandma Moses dipajang di etalase sebuah toko obat di kampungnya. Louis sangat tertarik, diborong itu semua lukisan lalu dibawa ke New York. Setahun kemudian, lukisannya dipamerkan di Museum of Modern Art dengan pameran yang bertema Contemporary Unknown American Painters atau pelukis kontemporer Amerika yang tidak dikenal. Wah, waktu itu Grandma Moses belum terkenal ya. Tapi dari situlah dunia mengenalnya. Jadi ini ibaratnya from zero to hero. Dari yang tidak diketahui siapa menjadi seseorang. Popularitas Grandma Moses meledak ketika galeri di New York mengadakan pameran tunggal lukisannya tahun 1940. Banyak orang jatuh cinta kepada lukisannya karena lukisannya itu sederhana, penuh warna, dan menceritakan kehidupan di desa yang hangat. Sejak saat itu, karyanya banyak dipajang di galeri besar, juga dimasukkan ke dalam museum, dan bahkan dijadikan kalender dan kartu ucapan. Grandma Moses memamerkan karyanya secara internasional sampai usia 90-an. Dan beliau melukis sampai beberapa bulan sebelum kematiannya di usia 101 tahun. Wah, luar biasa inspiratif ya. Dari cerita hidupnya kita jadi sadar, usia itu bukan penghalang. Grandma Moses pernah bilang, "Life is what we make it, always has been, always will be." Terjemahan bebasnya nih, hidup itu tergantung bagaimana kita menjalaninya. Selalu begitu sejak dulu, dan akan selalu begitu. Saya memaknai kata-kata Grandma Moses itu seperti ini. Hidup kita itu ibaratnya kanvas kosong. Kita yang memberi warnanya dan menentukan arahnya. Jadi mau cerah atau gelap, itu tergantung dari kita bagaimana menjalaninya. Dan memang hidup akan selalu begitu. Kalau menurut sahabat bagaimana? Nah, itu tadi cerita Grandma Moses yang sangat inspiratif. Bagaimana sahabat senior? Berani memulai hal-hal yang baru yang membuat hati senang. Seperti misalnya menggambar, melukis, merangkai bunga, dan lain-lainnya. Silahkan kirim karyanya ya ke alamat email kami, komunitaspernamuda@gmail.com. Saya jadi kepikiran pengen buat galeri online bareng deh sama sahabat senior semuanya. Grandma Moses memang baru memulai karirnya di saat usianya sudah 78 tahun. Tapi sebenarnya dia masa mudanya kreatif banget. Dan juga melukis itu adalah impian masa kecilnya yang tertunda. Karena masa kecilnya yang sulit. Dan bagi kita yang mempunyai kesempatan, kenapa mesti nunda-nunda? Yuk kita mulai hidup kita lebih berwarna sekarang juga. Dengan cara kita masing-masing. Oke sahabat, sampai di sini dulu. Kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, silakan pencet tombol like-nya ya. Dan jangan lupa share and comment. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.